kasih-Mu, Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang Kau ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita boleh menikmati hari yang cerah, secerahnya hati kita masing-masing. Dan kiranya hari ini kita boleh menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, mungkin ada yang mendengarkan, mungkin kurang sehat, mengalami sakit dan penyakit di dalam kehidupannya. Tetapi Allah kita memberikan kunci dari kesembuhan, memberikan kunci dari pemulihan, kunci dari kekuatan untuk mencapai kerinduan hati kita, supaya kita dapat menikmati
anugerah Allah yang limpah di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Kita membaca bersama-sama dalam kitab Maleakhi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Bunyinya sebagai berikut. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Itulah firman Tuhan. Saudara, Tuhan telah memberikan kita kunci keberhasilan, kunci kesembuhan, kunci pemulihan, kunci kesuksesan. Dia telah memberikan kita supaya kita aman di dalam lindungannya. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita membaca, saudara-saudara, Allah memberikan kita pembebasan dari penjara atau belenggu dari perbudakan. Kita dapat melihat itu dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Itulah yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama. Selanjutnya dalam Mazmur 41 ayatnya yang keempat mengatakan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu ia sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Itulah janji Tuhan. Dia tidak biarkan kita tertawan dengan pelbagai hal, teristimewa dengan penyakit. Tapi kalau kita membaca dalam Mazmur 41, Tuhan membantu dia di ranjangnya. Jadi sementara kita di ranjang kita karena kesakitan, mungkin karena stres atau perkara yang lain-lain, tidak mengherankan. Sekarang banyak orang yang sekalipun tidak sakit, tapi seperti merasa sakit. Karena tidak bisa pergi kemana-mana, tidak dapat mencari, tidak dapat berusaha, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Tuhan yang berfirman, firman-Nya ya dan amin. Tuhan membantu di ranjang kita selagi kita sakit dan memberikan kita kesembuhan. Itulah janji Bapa, janji di dalam kehidupan kita. Di ranjang pun, di tempat tidur pun, kita tidak akan dibiarkan Tuhan, tetapi Dia akan menyembuhkan kita. Selanjutnya dalam Yesaya 41 ayat yang ke-18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan dari tanah yang kering. Allah berjanji di tengah-tengah kegersangan ini kita ada dalam hadirat Tuhan, dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Di ranjang sekalipun kita merasa sepi, sunyi, sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa, Allah akan datang dan menyembuhkan kita. Di tengah-tengah kegersangan dan keadaan dunia ini yang terlalu sukar, sulit bagi kita, firman Tuhan mengatakan ada air yang membuah, ada aliran sungai nikmat dari Tuhan yang akan memancar dalam kehidupan kita sampai kita tiba di kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, banyak orang mengatakan sekarang, aduh sepi, anak-anak sekolah tidak dapat ke sekolah, tinggal di rumah. Dan tinggal di rumah macam-macam yang mereka harus hadapi. Apalagi orang tua yang biasa keluar rumah.
Tetapi saudara, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-18, Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Tuhan akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah yang keras. Saya katakan tadi, banyak kali juga kita mengalami kesepian. Sudah berapa lama kita di rumah? Tidak dapat keluar kemana-mana. Sepi, sunyi, sendiri. Tetapi saudara-saudara, Mazmur 68 ayat yang ke-7 mengatakan, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka merasa berbahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gurun. Di tengah-tengah kesepian, Allah akan datang mengadakan sukacita. Allah akan datang, ada kasih karunia yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu, di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah keadaan yang mendesak, datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan dari kesepian, yang sanggup memberikan sukacita apabila kita merasa terlalu sepi, sunyi dan sendiri. Allah kita Allah yang maha kuasa, dan Dia Allah kita Allah yang maha setia, yang akan menghiburkan kesembuhan dari kesepian. Dia juga akan menyembuhkan kita dari kesedihan dan kehilangan. Banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang sedih, banyak yang tidak bisa berbuat apa. Allah berjanji akan menghibur kita di tengah-tengah kesedihan. Dia akan buka jalan raya, Dia akan tolong kita. Dia tidak biarkan kita terpuruk terus-menerus, tapi Dia Allah kita yang hidup, Allah kita yang heran, dan Allah yang maha kuasa. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang terakhir yang kita membaca sekarang dalam 3 Yohanes kita akan membaca bersama-sama. Dalam suratan Yohanes yang ketiga, kita akan membaca 3 Yohanes. Kita akan melihat ayatnya. 3 Yohanes kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Karena itu, kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yakni bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapatkan upahmu sepenuhnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan berikan kita upah kita yang sepenuhnya. Dia akan karuniakan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita membaca dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu sehat-sehat saja. Kita mendapat doa, semoga
kita sehat-sehat saja dalam segala hal, baik dalam kesakitan secara tubuh ataupun tekanan secara jiwani, kesepian, tekanan dan lain-lain sebagainya. Tapi firman Allah katakan, aku berdoa supaya kamu sehat-sehat saja jasmani dan jiwani, sehingga kita mulai menerima kasih karunia Bapa yang limpah di dalam kehidupan kita. Kesembuhan menjadi bahagian kita, sukacita limpah di dalam kita, nikmati pertolongan Allah yang Dia karuniakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman. Kesembuhan ada pada saya-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan telah berjanji di tengah-tengah keadaan yang gersang, Tuhan akan buka jalan raya. Ada air-air yang memancar. Tuhan telah berjanji untuk memberikan kami kesembuhan dan kesembuhan dari sayap-Mu. Terima kasih karena Tuhan itu baik. Kami datang pada saat ini. Berkemurahanlah Tuhan untuk menolong, menjamah, mengulurkan tangan-Mu, menyembuhkan kami dengan sempurna. Kiranya semua yang mendengarkan firman-Mu boleh datang ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan penyembuh kami ajaib. Allah kami Yehova Rafa yang menyembuhkan segala sakit dan penyakit. Berkati semua umat-Mu. Berkati pemerintah tingkat pusat, presiden, wakil presiden, sampai di daerah, kabupaten, kota. Di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, di seluruh 15 kabupaten kota, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih karena Tuhan Allah kami hidup dan Maha Kuasa yang selalu mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Sekalipun sakit, ada kesembuhan. Sekalipun sepi dan tertekan, ada damai ilahi yang Allah janjikan kepada kita. Maju terus. Dia Allah yang berjanji. Dia Allah yang setia. Haleluya. Amin.